Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Pak Ahmad dan rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan simulasi sebuah proyek digitalisasi sekolah dengan menggunakan perangkat ClickUp. Adapun untuk video simulasi ini akan dijelaskan oleh kelompok 2 dengan anggota tim kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Diki Darmawan dengan NIM akhir 041, yang kedua ada Dela Nurmalena Putri dengan NIM akhir 057, yang ketiga ada Tri Lailatul Qadariswati dengan NIM akhir 064, dan yang keempat ada Fitri Hidayah dengan NIM akhir 073. Kemudian tema utama proyek kami di ClickUp ini adalah program digitalisasi sekolah. Kami mengelola semua tugas di workspace yang kami beri nama digitalisasi underscore sekolah underscore kelompok 2 underscore MP 2022A dengan space proyek digitalisasi pendidikan untuk memastikan alur kerja yang rapi. Kemudian untuk tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama, membantu guru beradaptasi dengan pembelajaran digital. Karena guru adalah ujung tombak, kami bantu mereka menguasai teknologi baru. Yang kedua, menyusun modul pelatihan berbasis teknologi. Ini adalah panduan praktis agar transisi berjalan mulus. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Jadi pembelajaran tidak hanya canggih, tapi juga lebih menarik dan efisien. Dan yang paling penting, yaitu mewujudkan sekolah yang siap menghadapi era digital. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya akan kami jelaskan langsung melalui perangkat ClickUp. Baik teman-teman, kita sudah berada di perangkat ClickUp-nya. Jadi untuk ini adalah menu workspace. Jadi bisa dibayangkan workspace ini sebagai markas besar virtual kita. Jadi semua yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek ada di sini. Kemudian kita juga sedang melihat tampilan overview. Jadi ini semacam dashboard utamanya. Di sini terdapat kolom regen, kita bisa melihat semua tugas yang baru kita sentuh. Ini memudahkan kita untuk langsung lanjut kerja. Di sebelahnya ada kolom docs. Nah, ini penting. Semua laporan, panduan, dan meeting notes wajib ditaruh di sini. Jadi nggak ada lagi drama cari file. Dan kalau ada link penting, simpan aja di bookmarks di sampingnya. Selanjutnya di bagian bawah terdapat space. Jadi untuk space-nya saya namai proyek digitalisasi pendidikan. Jadi dalam space ini kita bisa menambahkan folder-folder. Contohnya ini teman-teman, terdapat 4 folder yaitu analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi dan laporan. Jadi di setiap folder ini terdapat beberapa tugas seperti menyusun kuesioner kebutuhan digital sekolah, menganalisis hasil survei guru dan siswa, dokumentasi dan notulen analisis awal, mengidentifikasi kebutuhan perangkat digital sekolah, dan menilai kesiapan guru dan siswa terhadap teknologi. Dan di dalam tugas-tugas ini juga terdapat rincian tugas lebih kecil lagi yang perlu diselesaikan teman-teman. Ini juga berlaku pada setiap folder-folder yang lain dan juga tugas-tugas yang lain juga ya. Untuk pelaksanaan kegiatan juga sama, ini terdapat beberapa tugas yang perlu diselesaikan dan di dalamnya juga terdapat rinciannya. Kemudian juga di evaluasi dan laporan juga sama. Terdapat rincian tugas dan di dalamnya juga terdapat tugas-tugas kecil yang perlu diselesaikan. Kemudian agar teman-teman bisa menambahkan space seperti proyek digitalisasi pendidikan ini, teman-teman klik di bagian ini space, tambah klik plus. Ini teman-teman tinggal klik aja, nanti pencet continue. Untuk folder, teman-teman ini saya contohkan, semisal space-nya proyek digitalisasi pendidikan ini, teman-teman pencet plus, kemudian ini ada folder, teman-teman tinggal tulis kemudian pencet create nanti. Kemudian untuk detail tugas di setiap folder, ini teman-teman bisa menambahkan tugas dengan pencet plus kemudian list. Ini teman-teman tinggal ketik aja kemudian pencet create. Ini juga sama berlaku untuk folder di dalam space itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang pertama-tama kita harus membuat space-nya terlebih dahulu. Misalkan kita namai saja uji coba UAS. Kemudian langsung kita continue. Nah, di sini sebenarnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sebenarnya dari ClickUp sendiri sudah memberikan template-nya ya sesuai dengan kebutuhan usernya. Ada marketing, project management, product engineering. Nah, karena di sini saya hanya memberikan contoh, jadi saya menggunakan starter saja dan juga di sini teman-teman bisa memilih apa saja yang nantinya akan bisa ditampilkan ke dalam tasnya tersebut. Oke, teman-teman. Terus karena di sini saya cuma akan mencontohkan di bagian boardnya saja karena yang paling simple dan mudah dipahami untuk pemula. Terlebih untuk teman-teman, baik saya hanya memberikan 2, yakni list dan juga board.
Oke, kalau sudah di oke, nah di sini tas statusnya ini akan menentukan nanti di dalam boardnya itu ada subtasnya apa saja. Semisal to do, in progress, dan juga complete. Di sini kan sudah disediakan. Nah, semisal teman-teman ingin menambahkan seperti misalnya pelaksanaan, ini teman-teman bisa menambahkan dan juga bisa di-adjust ya teman-teman. Nah, ini saya kasih contoh seperti ini. Contohnya saya ingin menambahkan nanti ada kolom bagian pelaksanaan. Nah, itu tinggal di apply saja kalau sudah cukup. Kalau ada yang lain nanti bisa ditambahkan dengan teman-teman. Oke, ini juga sebenarnya bisa teman-teman tambahkan lagi kalau memang teman-teman perlukan, tapi kalau dari saya sudah cukup. Oke, langsung saja kita create. Nah, langsung saja kita menuju boardnya. Nah, ini sudah sesuai ya dengan teman-teman, dengan apa yang sudah teman-teman bikin sebelumnya. Ada to do, progress, pelaksanaan, dan juga complete. Oke, selanjutnya saya akan membuat to do. Misalkan di sini saya akan mencontohkan untuk divisi IT. Langsung saja kita isikan di dalamnya apa aja sih. Nah, di sini jadi bisa nih assignment ini atas siapa saja yang bertanggung jawab atau siapa saja yang terlibat. Nah, nanti karena kan sudah teman-teman invite dari tim-timnya, selanjutnya misalkan ini contohnya cuma saya gitu yang bertanggung jawab. Nah, ini juga bisa kapan nih dimulainya dan juga kapan berakhirnya. Kalau di sini misalkan saya kasih deadline-nya itu, ini untuk deadline ya teman-teman. Nah, dari ClickUp sendiri itu sebelumnya kalau akan mendekati deadline akan ada notifikasi seperti pengingat seperti itu. Jadi misal contohnya saya kasih deadline minggu depan gitu ya. Kemudian prioritasnya itu high, dan juga estimasinya ini tidak perlu saya kasih. Untuk ininya apa aja sih subtasnya, ini saya akan masukkan ke checklist saja seperti ini. Misal seperti ini, saya sudah isikan beberapa checklist yang memang diperlukan gitu ya teman-teman. Sudah selesai. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman checklistnya. Jadi nanti tim yang sudah di tag namanya itu bisa melihat apa aja sih checklist, kita sudah bisa men-tracking apa aja sih checklist dari mereka. Kemudian di sini juga bisa teman-teman menambahkan komen. Semisal saya ingin bertanya kepada teman saya yang lain, misalkan Mbak Dela gitu ya. Nah, di sini nanti Mbak Dela akan ada mention dari emailnya, kemudian bisa menjawabnya. Kemudian di attachment ini kalau misalkan teman-teman memerlukan dokumen gitu ya, dokumen pendukungnya, atau semisal seperti dokumentasi kegiatan seperti apa, itu nanti bisa dimasukkan ke sini. Itu bisa di upload file. Semisalkan dari ini ya, contoh saja ya teman-teman, misalkan ini ya, jadi bisa juga berupa foto ataupun dokumen apapun gitu. Kalau memang sudah selesai bisa dikeluarkan. Nah, ini teman-teman, jadi ini kan ada 9 checklist dengan saya sendiri, ini deadline-nya dengan prioritinya seperti ini gitu ya teman. Ini kan 7. Nah, nanti ketika sudah dilaksanakan, nanti teman-teman akan dilaksanakan, teman-teman bisa dipindahkan di sini. Yang mana itu akan secara langsung berganti dari satu ke yang lainnya. Itu nanti juga misalkan kalau sudah komplit tinggal dipindah di sini. Nah, ini dia karena ini ya ada pemberitahuan karena sebenarnya kita belum menceklis sama sekali gitu. Harusnya kalau udah di kolom komplit ini sudah dilaksanakan semuanya. Nah, nanti yang bagian monitor tinggal melihat saja apakah di bagian ini tuh teman-teman progresnya sudah sampai mana gitu. Khususnya misal divisi IT, oh ternyata mereka sudah sampai pelaksanaan. Nah, terus nanti ada juga yang di sini, oh ternyata divisi lain masih di progres nih, kenapa nih kendalanya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa dengan mudah melihat divisi-divisi lain dan juga memonitor hal-hal yang memang diperlukan seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu fitur-fitur yang ada di ClickUp pada proyek digitalisasi pendidikan. Pada fitur channel yaitu digunakan untuk menambahkan channel baru dalam proyek seperti chat, email, dokumen, dan yang lain-lainnya. Untuk di fitur overview sendiri itu menampilkan ringkasan proyek berupa proses baru, teks atau aktivitas terbaru, beban kerja tim, dan timeline singkatnya. Untuk di fitur listnya yaitu memperlihatkan semua teks dalam bentuk daftar. Jadi kita itu bisa mengetahui teks-teks apa aja yang di dalam proyek digitalisasi pendidikan. Nah, dalam fitur list ini itu cocok digunakan untuk membuat, mengedit, dan memprioritaskan tugas mana yang lebih penting. Sedangkan pada fitur board sendiri yaitu menampilkan teks menggunakan kanban board ya, atau drag and drop. Jadi ini kita bisa melihat dari apa yang dikerjakan dari tim masing-masing dari kita. Terus kemudian pada fitur kalender yaitu bisa melihat seluruh teks berdasarkan tanggal dan deadline dari yang dikerjakan oleh tim kita, yaitu bisa berupa bulanan atau mingguan. Pada fitur tim sendiri itu menampilkan informasi tim terkait project, seperti yang mengerjakan dan pembagian tugasnya itu seperti gimana. Nah, pada fitur Can sendiri itu kita bisa melihat urutan teks, durasi pelaksanaan, deadline, dependensi, atau hubungan tertugas. Nah, pada Gen ini itu cocoknya digunakan untuk perencanaan proyek yang berjangka panjang.